Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Alfianti Putri, NIM 521061315, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengumpulkan tugas saya sejarah sastra yang berjudul mewawancarai sastrawan di Mojokerto yang bernama Pak Suwarsono. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Alfianti Putri. Pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Suwarsono akan berbincang-bincang mengenai sejarah sastra di Mojokerto. Baik, sebelum membahas tema tersebut, alangkah baiknya Pak Suwarsono menjelaskan terlebih dahulu sejak kapan sih Pak Suwarsono tertarik dengan dunia sastrawan. Ya, terima kasih. Halo, saya Suwarsono dari Mojokerto. Katanya mbaknya tadi saya sastrawan. Saya guru dan dosen di UNIM. Kebetulan selama ini banyak mengampu mata kuliah sastra. Saya tertarik sastra itu sejak kuliah karena saya memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Malang. Mulai masuk tahun 1989, lulus 95. Lama sekali saya kuliah karena saya dicintai kampus saya. Alih-alih saya nggak lulus itu. Ya, tapi untuk realnya itu saya mulai menulis itu 2005 ketika ada lomba menulis cerpen untuk guru bahasa Indonesia tingkat SMP dan SMA. Itu saya menang. Cerpen saya yang berjudul Lubuk Hati Sungai Berantas itu menang. Ini sudah saya buktikan. Ini yang menang, ada hadiahnya waktu itu. Untuk lebaran hadiahnya. Pasti waktu itu menangnya. Ya. Kemudian sejak itu saya mulai nulis ya, tapi pada waktu itu kan teknologi belum secanggih sekarang ya, jadi nulis itu ya nulis di buku diare, di buku-buku, pokoknya cetak lah, bukan sekarang di blog di komputer itu kan bisa seperti itu sekarang. Kemudian saya mulai membukukan tulisan saya itu mulai 2018 karena saat itu kan penerbitan kan sulit ya, jadi untuk menembus penerbit itu sangat susah di tahun-tahun 2010 sampai 2015 itu susah. Ini buku saya yang pertama di penerbit Intisar Kebumen, Jawa Tengah. Ini terbit tahun 2018. Tapi sebelumnya saya mengawali menulis sastra itu di sastra online di cerpenmu.com. Jadi kalau kita buka cerpenmu.com itu banyak tulisan saya di situ. Ini saya bukakan. Jadi biasanya sebelum cerpen itu saya bukukan itu sudah dimuat di cerpenmu.com dulu. Nah, yang seperti ini kelihatannya di cerpenmu.com ini kalau kita ketik di searchingnya di search itu Suwarsono, kita akan muncul karya saya. Ada sekitar 13 kalau tidak 12 karya yang sudah dimuat itu sejak 2016 sampai sekarang. Yang terakhir itu Januari 2022. Itu terakhir saya sempat upload di cerpenmu.com ini. Ya, sejak itu sampai sekarang nulis, dan sekarang saya sudah membukukan untuk cerpen itu 4 buku. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ini yang menurut saya yang paling bagus ini. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat tidak saya bawa, di jok motor saya ada. Tadi kalau kita wawancara di perpus ada saya.
Ya buku saya dibeli oleh sekolah untuk dijadikan bahan pembelajaran. Ini ada apa namanya, stempelnya apa, sekolah. Jadi tanda buku ini milik sekolah, milik perpus. Sampai itu saya juga membantu teman-teman saya yang hobi nulis itu untuk menerbitkan buku. Jadi seperti ini Bu Herlina, guru bahasa Inggris, itu juga menerbitkan buku kumpulan puisi tapi bahasa Indonesia puisinya. Dan ada juga ini teman saya Bu Laili Sahilia, guru IPA, itu menerbitkan buku puisi juga, judulnya Fata Morgana Pelangi. Kebetulan banyak pelangi-pelanginya judulnya. Kemudian ini untuk sekolah saya di era kepemimpinan kepala sekolahnya Bu Purwaning Asri, itu sempat membuat buku juga, kumpulan puisi dari semua guru dan TU. Harus nulis Bu waktu itu. Nah ini juga dibeli sekolah. Jadi itu riwayat kepenulisan saya. Saya juga nulis di media massa. Di Radar Mojokerto itu ada cerpen saya yang dimuat. Di media juga nulis di Kompasiana. Jadi di Kompasiana itu ada juga cerpen saya. Itu riwayat atau rundown kepenulisan saya. Setelah sekian lama mengikuti dunia sastra ini di Mojokerto, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah sastra di Mojokerto menurut sudut pandang Pak Suarsono. Kalau sejarah sastra di Mojokerto itu sebetulnya saya kan baru aktif itu sekitar 2016 ya, atau 2005 lah. Yang jelas sejak 2000-an, tahun 2000-an itu katakanlah saya berkecimpung itu tahun 2000-an. Saya mengenal ketua DKKM, Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto, almarhum Pak Harjono WS. Itu sudah sering komunikasi, sering diskusi, sering kumpul-kumpul. Itu kebanyakan sastrawan Mojokerto itu didominasi oleh guru. Didominasinya guru. Kalau menurut sejarah sastra itu, misalnya menurut Pak Sapardi Djoko Damono, itu kan sastrawan itu kan didominasi oleh guru, dosen, atau wartawan. Nah kalau di Mojokerto ini kelihatannya hanya guru. Yang betul-betul sastrawan itu ada, yang tempo hari mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Surabaya, itu Balai Bahasa Jatim, Mas siapa itu, Ali Murtono itu, Dadang. Nah, Mas Dadang. Ya, Mas Dadang itu memang sastrawan murni kalau itu. Kalau saya ini kan, dan beberapa teman yang terkumpul dalam komunitas Terminal Sastra Mojokerto itu kebanyakan guru. Jadi sastrawannya itu bukan sastrawan murni. Kalau saya ini disebut, kalau dalam teori sastra itu kan sastrawan akademisi. Jadi saya kan berangkatnya dari guru atau dosen yang menulis sastra, sehingga disebut sastrawan akademisi. Kebetulan saja saya dosen di UNI. Yang lain itu banyak guru SD, guru SMP, guru SMA, itu banyak di Terminal Sastra. Kalau termasuk yang sudah Mbak wawancarai, Bu Niken itu ya. Iya, teman saya. Ya, Bu Niken itu kan guru juga kan ya. Iya. Guru. Jadi banyak yang dari guru. Yang betul-betul murni yang setahu saya hanya Pak Arjono WS, itu memang seniman, sastrawan hebat dia itu, tapi sudah meninggal. Kemudian yang lainnya Pak Aming itu ya PNS di Balai Bahasa. Kemudian Pak Suyetno Etek itu juga orang dinas pendidikan, yang bau-bau guru pokoknya lah. Nah, itu jadi pertumbuhannya seperti itu, banyak yang dari guru. Saya lihat di yang seperti cerpen yang dimuat di Radar Mojokerto itu banyak yang guru, yang penulisnya guru. Saya pada waktu cerpen saya yang pertama dimuat di Radar Mojokerto itu saya pakai background dosen unim. Saya pakai dosen unim, bukan guru. Yang kedua itu karena saya sudah punya brand
nama di situ saya pakai guru karena khawatir nggak dimuat tuh. Walaupun di Radar Mojokerto itu nggak dapat honor sebetulnya, kita hanya pasang nama saja, kita pasang brand saja di situ. Oh ini Le Suarsono sudah pernah dimuat di situ, bisa aja. Ya mungkin next version. Ya, lantas alasan terkuat Pak Suarsono untuk menulis itu apa? Saya menulis itu sebetulnya menyiapkan bahan pembelajaran sastra untuk anak didik saya, terutama yang SMP itu. Juga untuk yang mahasiswa. Jadi saya punya buku itu kalau seperti ini boleh dibaca oleh siswa dan mahasiswa. Tapi ada buku saya yang tidak boleh dibaca oleh siswa. Karena saya peruntukkan untuk mahasiswa. Kebetulan bukunya enggak saya bawa nih Pak. Jadi kalau Judulnya aja barangkali. judulnya yang nyanyian hujan itu bisa nanti bisa dilihat di perpus saya pajang di perpus. Jadi yang nyanyian hujan yang insya Allah diteliti oleh mahasiswa UNIM untuk skripsi itu yang memang saya tujukan untuk mahasiswa. Nah itu yang menariknya di situ. Kalau sebetulnya nulis sastra itu gampang-gampang susah. Ketika kita nulis sastra untuk anak SMP itu kita menyesuaikan untuk anak SMP. Jadi bahasanya tidak terlalu tinggi. Kemudian kan karya sastra itu kan nggak boleh mengandung sarap itu kan ya. Sara, kemudian porno itu nggak boleh kan. Nggak boleh ada seperti itu, susah juga. Padahal saya senang porno. Karena Pemahamannya juga ikut SMP nih Pak. Iya, menyesuaikan ke SMP. Saya kalau ngajar sosiologi sastra itu, seksualitas itu mesti saya bahas, feminisme itu mesti saya bahas, dan itu kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kepornoan dalam sastra itu. Tapi ya kepornoan yang kita arahkan ke yang positif. Jadi wong hidup itu kan ya memang tidak bisa menghindari itu. Kan seperti itu. Jadi nah, mengolah kata supaya sesuai dengan umur pembacanya itu yang susah. Dan sejauh ini saya selalu mengambil jalan tengah supaya buku itu bisa dibaca oleh semua umur. Nah, itu. Contohnya untuk buku yang tahun 2001 ini. Ini dulu ada satu cerpen yang banyak adegan agak 20 plus lah. Itu saya hapus sebelum terbit. Nah, padahal saya sudah memintakan semacam prolog. Kalau dalam buku itu ada prolog ya. Di buku sastra itu ada prolog seperti ini. Saya selalu ditemani oleh Mas Anjra itu, pemilik komunitas sastra di Trawulan itu, Sanggar Trawulan itu. Saya mesti ada gininya, ini berfungsi untuk pengakuan terhadap karya itu. Jadi sastranya itu diakui oleh komunitas sastra, itu yang penting. Ini karena nulis itu ya, nulis buku untuk guru itu ada dua keuntungan. Yang pertama itu ya bisa menyiapkan bahan ajarnya untuk pembelajaran. Yang kedua ada angka kreditnya. Jadi saya ini berapa ya, ini 14 atau 16 cerpen itu 16 tadinya, karena tiba-tiba saya hapus itu jadi 15. Itu paknya 4, itu pak yang tinggi untuk guru. Jadi buku saya lebih dari 3 yang saya biar naik pangkat itu lumayan. Saya tidak perlu banyak mau PTK cuma 2, kemudian buku 3, kemudian saya juga redaksi jurnal ilmiah itu, sehingga di situ tidak terlalu susah saya naik pangkat itu. Itu untungnya nulis seperti itu. Berarti diperhitungkan Kak? Oh iya, sangat saya perhitungkan. Setiap kata di dalam tulisan saya itu betul-betul saya pikirkan, karena pembaca saya itu ini khawatir akan ada efek negatifnya. Meskipun kita tidak memungkiri loh ya, bahwa anak-anak sekarang itu walaupun SMP kelas 7 itu sudah luar biasa.
yang ditonton itu sudah Oke. survei itu mengatakan bahwa 93% anak SMP itu sudah pernah menonton video porno. Nah, kadang-kadang kita berpikir ke sana juga. Anak-anak sudah nonton begitu, padahal saya ini hanya tulisan yang ya ada kepornoannya itu, seksualitasnya itu ya harus diolah sehalus mungkin supaya anak-anak itu mikir apa sih iki maksudnya. Dan memang tulisan saya di mata anak-anak murid-murid sini itu seperti itu. Jadi apa sih Pak maksudnya? Nggak ngerti kok. Mereka tuh masih bingung. Ini maksudnya apa Pak? Jadi memahami cerpen saya yang santai itu kadang anak-anak itu masih merasa bingung juga. Terutama yang ini. Ini karena ini saya lagi dulu buku ini tuh. Ini saya anggap buku saya yang paling baik. Itu banyak anak-anak yang kalau saya ngajar cerpen pakai buku ini tuh bingung. Ini loh maksudnya apa? Dan apalagi di buku ini saya nulis cerpen itu bahasa Inggris. Walaupun saya guru bahasa Indonesia, saya tidak anti bahasa Inggris. Ini full bahasa Inggris ini. Cerpen ini judulnya Denpasar Rain, full bahasa Inggris. Tapi ya dibantu oleh Mbak Google, bukan saya. Tapi kalau tidak bisa bahasa Inggris kan juga tidak bisa menjadikan ini. Wong yang guru bahasa Inggris saja saya tunjukkan ini loh. Grammarnya, kan saya tahu sedikit grammarnya bahasa Inggris sehingga saya bisa mengedit apa yang disampaikan Mbak Google itu menjadi bahasa sastra lebih halus. Sehingga ini saya kalau di depan anak-anak juga buka halaman 125, loh kok bahasa Inggris Pak? Ya saya terjemahkan langsung Bu. Ya karena bisa hafal, bukan karena pinter enggak. ya yang mungkin sudah ya itu ya. Bicara tentang motivasi ini adalah semacam tokoh sastrawan yang membuat Pak Suwarsono terinspirasi untuk menjadi penulis. Bisa diceritakan siapa beliau? Kalau tokoh itu ya mungkin Pak Harjono WS. Jadi ada sastrawan namanya Harjono WS itu sastrawan nasional dari Mojokerto. Rumahnya di Jatuh Duku Gondang. Itu yang menginspirasi saya menulis. Jadi, beliau itu kan punya semacam jargon ya, bahwa manusia itu belum disebut manusia kalau tidak menulis atau ditulis. Nah, kalau menulis jelas dia harus menghasilkan writing something, jadi dia menulis sesuatu. Kalau ditulis written, dia ditulis orang lain untuk dijadikan tulisan. Pak Harjono itu menjelaskan ke saya pada waktu itu. Contohnya Soeharto, Pak Harto Presiden. Dia bukan penulis, tapi sudah ditulis di mana-mana. Dibuatkan biografinya, dibuatkan cerita perjuangannya, motivasinya, apa-apa ke pembangunan Indonesia itu ditulis. Itu manusia. Nah, saya musuh itu uang ya. Akhirnya kan saya termotivasi untuk menulis itu. Jadi kalau inspirasi menulis itu saya kebanyakan dari kejadian-kejadian di sekitar kita saja. Ya mungkin itu. Untuk saat ini apakah masih berkomunitas dengan beliau yang namanya disebutkan tadi? Sudah meninggal Pak. Bagaimana komunikasinya? Sudah meninggal. Kalau tokoh sastra yang saya kagumi itu yang masih ada itu ada seperti Pak Trianto Triwikromo itu dosen UI Jakarta itu saya suka. Jadi saya senang dengan tulisannya orang itu. Tulisan-tulisan dia itu saya nantikan. Jadi kapan loh di Jawa Pos muncul orang ini, itu mesti saya baca. Pembacanya minimal 3 kali itu. Baca sekali itu kok enak ya, macam mana karena seneng gaya nulisnya. Dan Pak Ahmad Tohari itu juga sebetulnya ya banyak kalau orang yang pintar nulis kemudian kita ingin meniru gayanya itu banyak. Dan tidak harus ada komunikasi dengan mereka, tidak harus.
Ya paling-paling kita kalau cerpennya itu dimuat di media masa online itu kita komen, kita jam mantap, selamat atau apa. Itu sering saya kan juga membaca cerpen koran minggu itu. Atau kalau di Kompas itu sebetulnya walaupun di Kompasiana itu cerpen yang kita unggah di situ, karya yang kita unggah di situ tuh ndak ada seleksi, ndak ada honor, ndak ada apa-apa, cuma yang di situ tuh orang hebat-hebat gitu loh. Jadi kan kita kan kita ini gombolan nih wong hebat-hebat gitu aja. Sehingga saling memberi komentar. Misalnya kalau di Kompasiana itu kan misalnya cerpennya menarik, cerpennya menginspirasi, cerpennya menghibur, itu kan ada poin-poin itu. Ya, seperti itu. Kemudian selama menjadi penulis ini berapa banyak penghargaan yang Pak Suarsono peroleh? Saya dapat penghargaan itu 1 kali, ya tahun 2005 itu. Saya dapat juara menulis cerpen tingkat guru SMP SMA. Itu 1 kali. Yang lainnya belum. Selama ini apakah Pak Suarsono pernah mengikuti kegiatan seperti kesastraan di Mojokerto? Ya, ikut di terminal sastra. Ya mungkin diskusi, mungkin launching buku, itu kegiatannya kan gitu. Tapi karena pandemi 2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan. Masuk lomba-lomba itu vakum. Apakah kegiatan itu masih berjalan sampai saat ini? Masih sebetulnya, kan zamannya kan zaman online ya, jadi ada komunitasnya ini contohnya. Sudah pindah ke digital. Iya, sudah sastra digital. Jadi di grupnya itu saya punya komunitas itu namanya Mojokerto Penulis. Nah ini Mojokerto Penulis ini, ini isinya para sastrawan semua. Jadi penulis-penulis itu ngelompok di sini. Ya, seperti kalau guru SD itu ada Pak Mujibko, itu tahu. Nah, itu Pak Mujibko. Kemudian ya masih nulis-nulis bareng itu dengan komunitas di Pak Anjra. Pokoknya siapa yang ngajak, yang rutin itu Pak Anjra di Setrawulan itu. Jadi komunitas sanggar, namanya tuh Lingkar Studi Sastra Setrawulan Trawulan. Itu ketuanya Pak Anjra Lelono Broto. Itu yang paling rutin dan sering menggelar event nulis bersama. Itu saya mesti ikut itu. Saya pesen ke Mas Anjranya itu, pokoknya nulis sampai jangan loh, dan mesti saya nulis, mesti masuk orang sedino, saya dikasih tahu mesti langsung tak garap nulis. Ya kadang-kadang itu ya nepai, dulu itu ada yang nepai gitu ya, saya pengalamannya itu. Pas udan marang saya itu pas nulis cerpen di laptop saya itu, saya sedang menghadapi laptop hujan itu, malam itu hujan. Tiba-tiba ada WA dari Mas Anjra itu, Mas nulis bareng tema hujan dan kenangan. Terus tadi saya gitu kan, terus tadi tak kirim saiki kita, kok ya tepak ya ini jenenge jodoh. Itu langsung saya kirim malam itu juga. Saya penulis pertama loh ya, gitu kan. Jadi yang namanya nulis itu kan tergantung mood ya. Jadi moodnya sedang nulis enak hujan kok yo ono sing ngajak nulis gitu ya jadi saya banyak buku-buku nobar itu, banyak nubar ya, nulis bareng itu banyak dengan teman-teman di samping yang karya tunggal seperti ini. Saya prinsipnya setiap tahun itu 1 buku. Jadi ini saya siap 2 buku untuk tahun ini. Sudah naskahnya itu sudah jadi, itu 2 buku. Yang satu itu buku kumpulan isi sastra budaya, yang satu sama kumpulan cerpen seperti ini. Cuma ya itu tadi bahwa kita tuh kadang-kadang kesulitan menentukan prioritas, ini buku untuk siswa atau untuk mahasiswa itu saja. Kalau untuk mahasiswa itu biasanya orientasi saya itu, buku saya itu bisa diteliti. Buku saya yang ini jadi skripsi 2 kalau enggak 3.
Jadi saya kalau nulis buku untuk mahasiswa itu sudah saya setting sesuai dengan teori sastra yang ada. Misalnya kalau ini dulu diteliti siapa ya? Siapa sih itu? Devano, Pak. Itu kritik sosial dalam sastra. Karena ini cerpen ini isinya buku ini kritik sosial. Jadi yang diteliti ini kok Devano bukan siapa ya? Lupa saya namanya. Cuma dia pakai buku saya ini. Kemudian entah ini atau yang satunya itu diteliti oleh mahasiswa yang skripsi tahun ini. Ada 2 orang. Cuma dia nggak konfirmasi ke saya karena semester ini saya off. Saya tidak kebagian jam di UNIN sehingga saya kan tidak ke kampus kalau off. Saya kan statusnya berubah dari dosen tetap menjadi dosen luar biasa atau dosen tidak tetap, sehingga saya kalau ada jam saja ke sana, kalau enggak ya sudah saya di rumah saja. Ya seperti itu. Setelah sekian lama mengikuti dunia sastra ini di Mojokerto, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah sastra di Mojokerto menurut sudut pandang Pak Suwarsono. Ya kalau sejarah ini kan kaitannya dengan waktu ya. Jadi ini mungkin sastra di Mojokerto itu sudah bergulir ya puluhan tahun yang lalu. Dimulainya kapan saya kurang tahu. Saya kan generasi 70-an ya. Ya, saya lulus SMA itu tahun 89. Kalau kita lihat dari koran ya, koran itu tahun-tahun segitu ya sudah ada Radar Mojokerto, sudah ada penulis-penulis yang mungkin di tahun-tahun itu sudah eksis seperti Pak Suyatno Etek, seperti Pak Arjono itu kan menjabat ketua DKKM juga lama kan, pasti bergiat di sastra. Yang saya tahu itu ya yang 2000-an lah, 2000 ke atas itu saya tahu. Sampai hari ini saya tahu banyak penulis dari Mojokerto, salah satunya ya Mas Dadang Ari Murtono itu yang menyabet penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Timur untuk cerpen untuk penulis novel kalau Mas Dadang Ari Murtono itu. Samping beliau itu juga penulis cerpen, biasanya di Jawa Pos biasanya. Sebagai penutup ini, apakah Pak Suwarsono ini masih aktif sebagai penulis? Masih. Jadi saya masih nulis terus. Saya beberapa kali itu jadi narasumber nulis kreatif di Perpusda itu pernah. Kalau saya kan juga ketua MGMP, jadi ketua MGMP Bahasa Indonesia, jadi saya mengajak guru-guru bahasa Indonesia se-Kabupaten Mojokerto itu untuk nulis. Sampai hari ini saya masih nulis di cerpen.com, masih nulis di pribadi saya sendiri di laptop itu masih terus nulis. Saya setiap ada kesempatan itu mesti nulis. Ya bukan target tapi ya setiap ada kejadian apa gitu itu menarik untuk dicerpenkan. Jadi sebuah teks itu kan di samping teks ilmiah itu kan saya suka membuat versi sastranya. Jadi misalnya ada yang di buku saya yang coklat itu, saya menulis cerpen tentang ini. Mungkin sampai pernah dengar atau baca di surat kabar ada seorang pemijat. Jadi perempuan wanita yang bekerja di panti pijat di Mojokerto yang dibunuh, melirik betul. Nah itu kan versinya koran kan seperti itu ya. Versi saya beda Bu, saya tulis versi sastranya. Nah karena cerpennya sudah seperti itu, maka tidak saya rekomendasikan buku saya itu untuk anak SMP, tidak boleh. Maka saya khususkan untuk mahasiswa.
buku saya yang satunya itu yang diteliti saat ini, diteliti oleh mahasiswa semester 7 atau 8 yang sekarang menempuh skripsi itu ada 2 pokoknya. Mungkin dosennya ya Pak Fatoni yang jadi saya itu merasa kalau ahli sendak ya, saya merasa bisa menulis sisi sastra dari sebuah kejadian. Kira-kira sampai kapan akan menekuni udah menulis ini? Sampai seterusnya. selamanya, sampai kuat nulis pokoknya. Masih pensiun nanti ya tetap nulis. Jadi saya kalau insya Allah kalau Tuhan mengizinkan saya misalnya umur 60 pensiun, saya akan beralih ke dosen full di UNIM nanti kalau saya pensiun dari jabatan dari dinas ini, di guru ini ya tetap nulis. Mungkin kalau tidak jadi guru nulisnya bisa lebih los, banyak waktu luang. Kalau jadi guru ini kan ini waktunya libur aja nggak libur gitu. Tapi paling nggak kalau seperti ini kan nggak beban, jadi nggak ada beban khusus menyiapkan apa atau apa. Kita ya ini tadi hari ini rapat, jadi ya duduk manis saja terus nggak menyiapkan materi itu bisa. Nanti malam itu nggak ada itu ya nulis. Saya pokoknya setiap ada kesempatan nulis terus. Itu Mbak, jadi selamanya nulis. Karya apa saja sih yang paling menarik menurut? Apa? Karya apa saja yang paling menarik Karya? menurut Anda? Maksudnya jenisnya apa? Jenisnya. Kalau saya itu menekuni cerpen. Karena cerpen itu saya anggap bisa mewakili pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya, imajinasi saya itu lebih luasa ketimbang puisi. Saya punya buku kumpulan puisi cuma 1. Jadi dan saya tidak ingin meneruskan nulis puisi, enggak. Saya ngomong di mana-mana itu saya tidak ahli nulis puisi. Saya tidak mahir nulis puisi. Sehingga nulis puisi itu bagi saya sulit. Tapi kalau nulis cerpen bagi saya mudah atau bahkan sangat mudah. Jadi ketertarikan saya di cerpen. Novel, saya juga punya naskah novel sepanjang 200 halaman. Itu belum saya terbitkan. Itu bagi saya juga sulit nulis novel itu karena satu kan novel harus panjang ya, harus minimal kan sekian kata itu 20.000 kata itu juga sulit. Terus menggabungkan rangkaian kesinambungannya itu juga sulit novel itu. Tapi saya punya naskah novel yang sebetulnya siap saja diterbitkan, cuma perlu ada penghalusan itu ya. Ada penghalusan itu sampai hari ini belum saya terbitkan. Tapi kalau nulis cerpen ini saya kalau sedang moodnya itu 1 jam jadi. 1 kali duduk gini ngeduk laptop jadi sudah. Apalagi yang pendek-pendek yang 700 kata, 800 kata. Jadi sekali duduk. Tapi gaya saya itu enggak begitu. Saya itu seneng nulis 1 paragraf deleh Bu wis, gak diurus wis. Bungkuk. Saya pakai laptop itu 3 Bu di rumah. Jadi kalau sedang laptop merah yang nyala, saya buka di My Dokumen itu, mesti ada cerpen yang belum selesai. Mood dilanjutkan nulis. Mood dapat 2 paragraf, 3 paragraf lanjut. Gak mood deleh. Nah, lain waktu ketemu laptop putih dibuka, lo ono iki diteruskan lanjut. Dan saya nulis itu biasanya senang terinspirasi lagu. Jadi pas ada lagu apa gitu, kok enak ya lagu ini. Ini ceritanya apa? Misalnya tentang ini contoh lagu yang berhasil saya cerpenkan itu Kekasih Bayangan itu. Tahu kan lagu Kekasih Bayangan? Baru setelan di YouTube-mu Kekasih Bayangan. Itu langsung jadi saya nulis cerpen judulnya Kekasih Bayangan. Lagu itu menginspirasi saya.
Jadi samping fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat, ada kejadian apa itu juga saya senang nulis. Tadi ketemu badut enggak di sebelah sini? Enggak. Ya, sekarang ya nanti siang mungkin ada jadi perawatan itu ya. Itu sudah saya tulis jadi cerpen. Dan orangnya tahu Pak? Itu tahunya itu anak-anak yang memberitahu. Jadi itu saya buat proyeknya kelas. Pas materi cerpen itu anak-anak saya ajak ke pagar sana, pagar sekolah, ayo kita lihat ada badut itu sedang apa mereka. Sedang berjoget dengan alat pemutar musik itu, terus minta uang. Itu anak-anak saya ajak nulis cerpen temanya badut. Ya, anak-anak belum selesai, saya sudah selesai nulis cerpen. Berdasarkan apa yang mereka lihat ya Pak? Iya, berdasarkan yang mereka lihat. Bahkan ada yang datang ke situ. Ayo coba tanya berapa sih sehari dapat berapa di situ. Itu saya suruh tanya. Kayak apa sih Rek? Niku loh, saya kan di pagar itu disuruh guru saya. Kayak apa sih Rek? Ini itu loh disuruh guru saya dada gitu. Ya, untuk nulis cerpen temanya badut Pak. Oh ya. Nah itu akhirnya pengalaman bicara Bu. Jadi nulis itu kan mengordinasikan, merangkaikan semua pengalaman, ya keilmuan apapun, pengetahuan apapun itu kan langsung jadi satu di tulisan itu. Dan seperti ketika saya nulis cerpen badut itu ya semua pengetahuan saya tentang badut, pengemis, anak jalanan, aturan-aturan tentang itu masuk di situ. Dan saya itu kan suka mistik. Nah, tidak lupa mistiknya. Anak-anak senang suka apa? Anak-anak suka cerpen horor. Saya buat horor. Jadi saya bisa dibaca di cerpenmu.com. Cerpen saya yang judulnya Badut. Nanti ada beberapa cerpen sih judulnya badut itu mesti murid saya itu. Karena tugasnya sama. Jadi saya memberi di situ juga. Saya memberi tugas itu bukan berarti saya nggak bisa nulis itu, tapi kita bareng-bareng nulis. Kamu nulis, saya juga nulis. Nggak disek aku. Ya, saya sudah jadi gitu, saya tayangkan Bu di kelas. Ini cerpen saya baru tadi malam selesai. Nah, ketika masih satu paragraf, dua paragraf bisa tunjukkan. Ini cerpen saya badut, loji oleh sak mini rek. Ayo tutup no. Saya lanjutkan ya Pak. Oh iya silakan. Ada yang melanjutkan. Ya silakan, enggak apa-apa dilanjutkan. Saya lanjutkan sendiri. Terus ketika jadi saya tayangkan lagi di kelas ini jadinya. Ketika sudah dimuat di cerpenmu.com, saya tunjukkan. Saya screenshot, kilo rek cerpen gue dimuat. Nah, anak-anak banyak. Jadi kalau SMP Puri ini banyak penulisnya Bu. Yang makanya kalau SMP Puri itu tujuannya mesti ke SMA Puri. Karena di SMA Puri itu nulis itu juga dihargai. Jadi banyak anak-anak yang nulis itu dihargai, sehingga dari sini ke sana larinya ke SMA Puri rata-rata. Dan dijadikan anak-anak itu kartu truk. Jadi penulis gitu banyak diterima di sana. Dan banyak juga murid-murid saya yang sudah di SMA itu nulis buku datang lagi ke saya itu minta ganti saya Bu yang nulis prolognya ini. Ini tadi ada sebetulnya, tapi sudah janji ke sini. Nah gini, ini prolog seperti ini ganti saya yang nulis, tapi karyanya anak-anak. Jadi ada yang di SMA 1 Kota itu juara 2 nulis novel Islami. Itu minta saya yang memberi kata pengantar di bukunya. Nah kalau memberi pengantar di bukunya itu saya memakai status dosen Bu, bukan guru. Lebih tinggi. Ya mungkin seperti itu. Cari ini arah-arah keren. Ini saya bukakan anaknya. Nah ini ada Intan ini loh. Ini prestasinya disampaikan ke saya. Nah
dia jatuh ke saya. Ini karyanya. Udah. Ini karyanya ini ketika dia ini karyanya yang menang. Nah ini naskahnya dia, ya naskahnya dia ini saya yang edit, saya ngasih kata pengantar, semuanya gratis kalau murid saya. Ya biar mereka Motivasi. termotivasi untuk nulis. Nah, gurunya saja, guru bahasa SMA-nya saja minta itu aja kata pengantarnya atau editornya, guru SMA-mu itu. Oh, enggak berani Pak. Ya sudah, sini lupa editor dan loh ini kayak ini loh Pak. Loh ini ya prolog Suarsono ya. Nah seperti ini dia bangga sekali bukunya ada gininya ini. Dan mungkin saya jelas di sana disebut-sebut, Bu, ini guru saya. Nah, ya saat itulah kita sebagai guru itu mungkin dia merasa dia. Iya, begitu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Cukup sekian bincang-bincang saya. Ya, Dan terima kasih kesempatan dan waktunya hari ini Pak Suarsono. Semoga video ini bisa bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap menulis, tetap semangat.